Biar saya jujur pada Anda, ada pria di luar sana, mungkin bahkan Anda, yang perlahan merusak penis mereka setiap minggu dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Satu kebiasaan salah yang dilakukan saat sendirian dapat menyebabkan rasa sakit, jaringan parut, dan bahkan disfungsi permanen. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis urologi bersertifikat dan ahli kesehatan pria. Selama lebih dari 30 tahun, saya telah membantu para pria di seluruh Amerika, terutama mereka yang berusia 60-an, 70-an, dan lebih, untuk melindungi kesehatan seksual dan menjaga kualitas hidup mereka. Kebanyakan orang berpikir masturbasi sepenuhnya aman. Dan ya, biasanya memang begitu. Namun setelah usia 60, tubuh Anda berubah. Kulit Anda, pembuluh darah Anda, hormon Anda. Sesuatu yang tidak berbahaya pada usia 25 tahun bisa menjadi berbahaya pada usia 65 tahun. Apakah Anda tanpa sadar menempatkan diri Anda dalam risiko? Dalam video ini saya akan mengungkapkan 4 kesalahan masturbasi paling umum yang dilakukan pria lanjut usia dan bagaimana tepatnya hal itu dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Saya juga akan menunjukkan alternatif dan penyesuaian yang aman yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menjaga penis Anda tetap sehat dan fungsional selama bertahun-tahun mendatang. Kesalahan nomor 3 adalah sesuatu yang saya lihat hampir setiap minggu di klinik saya. Pada saat para pria menceritakannya kepada saya, mereka sudah merasakan sakit atau kesulitan dengan performa. Sebelum kita mulai, jika Anda peduli untuk melindungi kesehatan Anda dan tetap terinformasi seiring bertambahnya usia, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya membagikan saran praktis dan tugas khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika video ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0, umpan balik Anda membantu saya melayani Anda lebih baik. Seiring bertambahnya usia, tubuh Anda tidak merespons seperti dulu. Aliran darah berkurang, kulit menjadi lebih tipis, ereksi mungkin memakan waktu lebih lama dan memerlukan lebih banyak rangsangan. Tetapi perubahan ini juga membuat Anda lebih rentan terhadap cedera, iritasi, dan masalah jangka panjang. Jika Anda masih menikmati kepuasan diri dan Anda seharusnya tetap melakukannya, jika itu adalah bagian dari rutinitas sehat Anda harus beradaptasi dengan perubahan yang dialami tubuh Anda. Mari kita lihat 4 kesalahan yang selalu saya peringatkan kepada setiap pria lanjut usia. Kesalahan pertama, menggunakan tekanan terlalu kuat atau gerakan agresif. Biar saya jujur pada Anda, ini adalah kesalahan nomor 1 yang saya lihat pada pria lanjut usia dan ini adalah salah satu yang paling merusak. Saya pernah memiliki pasien pria-pria yang kuat dan mandiri di usia 60-an dan 70-an datang ke kantor saya dengan perasaan frustrasi dan takut. Mereka mengalami rasa sakit, penis yang bengkok secara tidak wajar atau kehilangan sensitivitas dan mereka tidak mengerti mengapa. Dan ketika saya mulai bertanya, ternyata masalahnya seringkali dimulai dari sesuatu yang mereka anggap tidak berbahaya, cara mereka bermasturbasi. Seiring bertambahnya usia pria, sensitivitas mulai menurun. Anda mungkin tidak merasa terangsang secepat dulu, atau sensasinya mungkin tidak seintens dulu. Itu sangat normal. Tetapi banyak pria merespons perubahan ini dengan meningkatkan tekanan. Mereka menggenggam lebih erat, menggerakkan lebih cepat, atau bahkan menggunakan benda-benda rumah tangga atau perangkat intens untuk mengejar perasaan yang mereka ingat dari masa muda. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa penis yang menua tidak lagi dirancang untuk tingkat intensitas seperti itu. Kulit menjadi lebih tipis, pembuluh darah lebih rapuh, jaringan erektil kurang toleran. Ketika Anda menerapkan terlalu banyak tekanan, terutama berulang kali, Anda berisiko melakukan sesuatu yang kebanyakan pria tidak bicarakan sampai sudah terlambat, kerusakan struktural. Robekan-robekan kecil pada jaringan mungkin tampak sepele pada awalnya, mungkin hanya sedikit kemerahan, sedikit nyeri keesokan harinya. Tetapi seiring waktu, robekan mikro tersebut dapat menumpuk menjadi jaringan parut yang nyata. Begitulah penyakit peroni berkembang, suatu kondisi di mana penis melengkung secara menyakitkan saat ereksi. Saya telah melihat pria menangis karena kondisi ini,
malu untuk berbicara tentang apa yang terjadi dan tidak yakin bagaimana cara memperbaikinya. Dan inilah bagian yang menakutkan. Sebagian besar kerusakan ini dapat dicegah. Yang diperlukan hanyalah menyesuaikan pendekatan Anda. Anda tidak perlu memaksakan kenikmatan. Faktanya, semakin keras Anda mengejarnya, semakin besar kemungkinan Anda mendorong tubuh Anda melewati batas sehatnya. Masturbasi seharusnya menjadi tindakan untuk terhubung dengan diri sendiri, bukan hukuman. Jika Anda pernah melihat memar, penis, bengkok, atau rasa sakit yang berkepanjangan setelah masturbasi, anggap itu serius. Jangan mengabaikannya. Itulah cara tubuh Anda meminta Anda untuk berhenti sebelum menyebabkan kerusakan jangka panjang. Ubah teknik Anda sekarang sebelum kerusakan menjadi permanen. Tetapi ini bukan satu-satunya kebiasaan yang membahayakan Anda. Ada kesalahan lain yang secara mengejutkan umum di kalangan pria lanjut usia yang tampaknya kecil tetapi diam-diam dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan seiring waktu. Biarkan saya menunjukkan apa itu dan mengapa itu adalah hal berikutnya yang harus Anda hindari. Jika Anda masih di sini dan pesan ini relevan bagi Anda, silakan ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya dan berkomitmen untuk merawat kesehatan Anda dengan lebih baik. Sekarang mari kita lanjutkan dan melihat lebih dekat kesalahan kedua. Kesalahan kedua, masturbasi kering, tidak menggunakan pelumas. Yang satu ini mungkin akan mengejutkan Anda, tetapi ini jauh lebih serius daripada yang disadari kebanyakan orang. Faktanya, tidak menggunakan pelumas saat masturbasi adalah salah satu penyebab cedera penis yang paling sering diabaikan pada pria lanjut usia. Dan saya tidak berbicara secara hipotetis, saya telah melihat secara langsung kerusakan jangka panjang yang disebabkannya. Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki seorang pasien berusia akhir 60-an, aktif, berpikiran tajam, dan masih menikmati gairah seks yang sehat. Tetapi ia mulai merasakan sensasi terbakar setelah masturbasi, kemerahan, iritasi, bahkan robekan kecil pada kulit. Dia berasumsi itu hanya karena kulit kering atau usia, mungkin bahkan infeksi ringan. Tetapi penyebab sebenarnya, dia telah bermasturbasi selama bertahun-tahun tanpa pelumas apapun, hanya kulit ke kulit, percaya bahwa itu normal dan tidak berbahaya. Tetapi setelah usia 60, kulit Anda tidak lagi memiliki elastisitas, hidrasi, atau ketahanan yang sama seperti dulu. Minyak alami yang pernah melindungi Anda tidak lagi sebanyak dulu. Itu berarti setiap gerakan tanpa pelumas menciptakan gesekan, lecet mikroskopis, iritasi pada lubang uretra, dan dalam beberapa kasus bahkan kerusakan pada ujung saraf yang vital untuk kenikmatan. Dan yang terburuk dari semuanya, kebanyakan pria tidak menyadarinya sampai sensitivitas itu mulai memudar, sampai mereka tidak lagi menikmati aktivitas itu seperti dulu. Saya telah merawat pria yang kehilangan sensasi di area penis bukan karena penyakit, tetapi karena bertahun-tahun rangsangan kering yang berulang. Beberapa bahkan mengembangkan kondisi yang menyakitkan seperti lichen sclerosus, kelainan kulit yang dapat menyebabkan jaringan parut dan kekencangan. Yang lain tanpa sadar membuat prostat mereka meradang karena ketegangan dan tekanan yang menumpuk seiring waktu. Ini adalah perbaikan yang sangat sederhana namun begitu sering diabaikan. Menggunakan pelumas berkualitas baik yang berbahan dasar air atau silikon dapat sepenuhnya mengubah pengalaman. Tidak hanya membuatnya lebih nyaman, tetapi juga melindungi kulit, saraf, dan kesehatan seksual jangka panjang Anda. Jangan pernah mengandalkan ludah atau lotion yang tidak dirancang untuk area intim. Tubuh Anda berhak mendapatkan yang lebih baik. Begini saja, jika Anda tidak akan menggosokkan amplas kering ke tangan Anda setiap hari, mengapa Anda memperlakukan penis Anda dengan lebih buruk? Tetapi pelumas hanyalah salah satu bagian dari solusi. Ada kesalahan lain yang dilakukan pria yang bahkan lebih berbahaya karena menipu Anda untuk berpikir tidak ada yang salah, bahkan saat tubuh Anda mengirimkan tanda-tanda peringatan yang jelas. Dan mengabaikan tanda-tanda itu bisa merugikan Anda. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Kesalahan ketiga, mengabaikan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Saya tidak bisa menghitung sudah berapa kali saya duduk berhadapan dengan seorang pria berusia 60-an atau 70-an. Dan ketika saya bertanya tentang ketidaknyamanan atau rasa sakit saat masturbasi, dia mengabaikannya. Mengatakan sesuatu seperti hanya sedikit nyeri saja.
Atau nyerinya hilang setelah 1 atau 2 hari. Pola pikir itu, kebiasaan mengabaikan apa yang coba disampaikan oleh tubuh Anda, adalah salah satu kesalahan paling berbahaya yang bisa Anda buat. Rasa sakit bukanlah sesuatu untuk diabaikan. Tidak pada tahap kehidupan ini. Ketika Anda berusia 25 tahun, mungkin Anda bisa menahannya dan pulih keesokan paginya. Tetapi setelah usia 60, tubuh Anda tidak pulih dengan cara yang sama. Rasa perih yang tajam, nyeri yang berkepanjangan, sensasi terbakar saat atau setelah ejakulasi itu adalah tanda-tanda peringatan. Itu adalah cara tubuh Anda mengibarkan bendera merah memberitahu Anda ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika Anda mengabaikan sinyal itu, Anda membuka pintu bagi kerusakan yang nyata, terkadang tidak dapat diperbaiki. Saya pernah punya pasien, pertengahan 60-an masih aktif secara seksual, masih mandiri. Dia datang kepada saya mengeluhkan rasa terbakar setelah klimaks. Dia pikir itu hanya karena usia tua. Tetapi setelah pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan peradangan di uretra dan tanda-tanda iritasi saraf, kemungkinan disebabkan oleh rangsangan agresif selama bertahun-tahun dan pengabaian terhadap ketidaknyamanan. Seandainya dia datang lebih awal, kami bisa melakukan intervensi sebelum kerusakan menetap. Terkadang sumbernya adalah prostat yang meradang karena ketegangan atau teknik yang berlebihan. Terkadang itu adalah trauma mikro pada saraf yang melapisi batang penis. Terkadang itu adalah jaringan parut yang terbentuk perlahan, diam-diam selama bertahun-tahun mengabaikan sinyal-sinyal senyap itu. Kenyataannya adalah rasa sakit tidak pernah menjadi sesuatu yang harus diterima begitu saja. Itu adalah sebuah pesan, dan pada usia ini pesan itu lebih keras dan lebih mendesak. Inilah yang saya katakan kepada setiap pasien di atas 60 tahun. Jika terasa sakit, berhentilah. Titik. Rasa sakit bukanlah sesuatu untuk ditahan-tahan. Jangan menganggapnya sebagai bukti kejantanan. Dengarkan, hargai, dan jika itu terjadi lebih dari sekali, bicarakan dengan dokter Anda. Semakin lama Anda menunggu, semakin rumit masalahnya. Tetapi bahkan ketika tidak ada rasa sakit fisik, ada bahaya diam-diam lain yang memengaruhi jauh lebih banyak pria daripada yang Anda kira. Sesuatu yang perlahan-lahan mengubah cara kerja otak Anda, respons kenikmatan Anda, dan kemampuan Anda untuk tampil bersama pasangan. Itu tidak sakit secara fisik, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya sama nyatanya. Mari kita bicarakan selanjutnya. Jika Anda masih menonton dan merasa informasi ini berharga, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda tetap terlibat dan serius menjaga kesehatan Anda. Sekarang mari kita lanjutkan ke kesalahan nomor 4. Kesalahan keempat, menggunakan porno sebagai satu-satunya rangsangan. Yang satu ini mungkin tidak terdengar fisik pada awalnya, tetapi jangan salah, ini sangat fisik. Dan kerusakan yang ditimbulkannya bisa sama nyata, sama langgengnya dengan cedera fisik. Saya berbicara tentang kebiasaan menggunakan porno sebagai satu-satunya bentuk rangsangan Anda. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang saya lihat pada pria di atas 60 tahun. Dan sayangnya salah satu yang paling disalahpahami. Biar saya perjelas, saya di sini bukan untuk mempermalukan siapapun karena menonton konten dewasa. Itu adalah pilihan pribadi. Tetapi masalahnya dimulai ketika otak Anda mulai mengandalkannya. Ketika itu menjadi satu-satunya cara Anda bisa merasa terangsang, satu-satunya pemicu yang membuat tubuh Anda merespons. Dan setelah usia 60, ketergantungan itu menjadi lebih berbahaya. Otak dan penis Anda terhubung secara mendalam melalui sistem saraf dan sinyal kimia yang rumit. Seiring bertambahnya usia, sistem dopamin kita secara alami melambat, dibutuhkan lebih banyak rangsangan untuk merasakan kenikmatan yang sama. Dan jika rangsangan itu datang secara eksklusif dari porno berkecepatan tinggi dan berintensitas tinggi, otak Anda mulai beradaptasi. Otak mulai membutuhkan tingkat intensitas itu hanya untuk merasakan apapun. Seiring waktu ini dapat mengubah cara Anda mengalami gairah, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi dengan pasangan nyata, atau bahkan sendirian tanpa layar. Saya pernah memiliki pasien yang datang kepada saya dengan perasaan hancur, berkata, "Dok, saya tidak merasakan apa-apa kecuali jika saya menonton sesuatu yang ekstrem. Saya tidak bisa terhubung dengan pasangan saya lagi. Saya merasa rusak."
Dan saya mengerti rasa sakit itu. Ini bukan hanya fisik, ini emosional. Ini memengaruhi kepercayaan diri Anda, hubungan Anda, dan rasa kejantanan Anda. Bagian terburuknya itu terjadi begitu bertahap sehingga kebanyakan pria tidak menyadari itu adalah masalah sampai sudah tertanam dalam. Apa yang terjadi itu nyata. Ini disebut disfungsi ereksi yang diinduksi oleh porno. Ini adalah bentuk desensitisasi yang memengaruhi otak dan tubuh. Dan jika dibiarkan itu bisa menjadi salah satu penghalang terbesar untuk kehidupan seks yang memuaskan di kemudian hari. Solusinya bukan untuk berhenti total dalam semalam, tetapi itu berarti mendiversifikasi rangsangan Anda. Coba hubungkan kembali dengan fantasi, ingatan, sentuhan, dan imajinasi. Pelajari kembali cara merespons sensasi. Bukan hanya visual. Beri waktu pada pikiran dan tubuh Anda untuk mengkalibrasi ulang. Dibutuhkan kesabaran, tetapi itu mungkin dan sangat berharga. Sekarang setelah kita mengungkap 4 kesalahan paling umum dan berbahaya, mari kita bicara tentang apa yang bisa Anda lakukan dengan benar. Karena dalam hal kesehatan Anda mengetahui apa yang harus dihindari hanyalah separuh perjuangan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda cara bermasturbasi dengan aman, nyaman, dan percaya diri setelah usia 60, serta perubahan kecil yang dapat membuat perbedaan besar. Cara bermasturbasi dengan aman setelah usia 60. Sekarang Anda telah mendengar kesalahan-kesalahannya dan mungkin beberapa di antaranya terasa relevan bagi Anda. Dan itu tidak apa-apa. Ini bukan tentang rasa bersalah. Ini tentang kesadaran. Kenyataannya adalah Anda benar-benar dapat terus menikmati kepuasan diri hingga usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Tetapi Anda harus mendekatinya secara berbeda. Tubuh Anda sedang berubah, suka atau tidak suka. Itu tidak berarti menyerah pada kenikmatan. Itu berarti menjadi lebih cerdas, lebih sengaja, dan lebih selaras dengan apa yang dibutuhkan tubuh Anda. Sekarang, ketika saya berbicara dengan pasien saya tentang masturbasi yang aman setelah usia 60, saya tidak hanya memberi mereka daftar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya berbicara kepada mereka sebagai pria yang berhak merasa baik tanpa menyakiti diri sendiri. Ini dimulai dengan kesadaran. Perhatikan bagaimana perasaan tubuh Anda, tidak hanya selama aktivitas, tetapi juga sesudahnya. Apakah Anda merasa nyeri, mati rasa, atau tidak puas? Seharusnya tidak seperti itu. Kenikmatan tidak seharusnya meninggalkan Anda dalam kesakitan. Teknik menjadi lebih penting sekarang daripada sebelumnya. Gunakan sentuhan yang lebih ringan. Anggaplah rangsangan sebagai komunikasi dengan tubuh Anda, bukan perlombaan menuju garis finish. Luangkan waktu Anda. Pilih momen ketika Anda santai, tidak terburu-buru. Sistem saraf Anda merespons lebih baik saat Anda tenang, dan tubuh Anda cenderung tidak tegang atau merespons dengan buruk. Pelumas bukan lagi pilihan pada tahap ini. Pelumas itu penting. Pelumas melindungi kulit Anda, mengurangi gesekan, dan meningkatkan sensasi dengan cara yang benar-benar membuat pengalaman menjadi lebih baik. Dan mungkin yang paling penting, mulailah menjelajahi apa yang membangkitkan gairah Anda secara emosional, mental, spiritual, bukan hanya secara visual. Seiring bertambahnya usia tubuh, pikiran menjadi sumber kenikmatan yang bahkan lebih kuat. Inilah saatnya untuk terhubung kembali dengan itu. Jangan memperlakukan masturbasi sebagai kebiasaan sisa dari masa muda Anda. Ini masih merupakan bagian yang valid dan sehat dari hidup Anda. Tetapi seperti hal lain dalam hidup, itu perlu berevolusi bersama Anda. Tujuannya bukan hanya untuk terus melakukannya, tetapi melakukannya dengan cara yang menjaga sensasi, melindungi anatomi Anda, dan menghormati apa yang dikatakan tubuh Anda. Dan inilah masalahnya, ketika Anda merawat kesehatan seksual Anda dengan perhatian dan pengertian, itu memiliki dampak berantai. Tidur yang lebih baik, lebih sedikit stres, lebih percaya diri, hubungan yang lebih kuat. Manfaat ini nyata dan dimulai ketika Anda berhenti memperlakukan kenikmatan seperti rahasia yang memalukan dan mulai memperlakukannya sebagai bagian dari kesejahteraan Anda. Sekarang sebelum kita menyimpulkan semuanya, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pesan terakhir, sesuatu yang saya yakini perlu didengar oleh setiap pria di atas 60 tahun, tetaplah bersama saya. Ini bisa menjadi bagian yang paling penting. Kesimpulan,
Jika ada satu hal yang saya harap Anda ambil dari semua ini, itu adalah bahwa kesehatan seksual Anda masih sangat penting. Hanya karena Anda berusia 60-an atau lebih, bukan berarti Anda harus melepaskan kenikmatan, keintiman, atau hubungan dengan tubuh Anda sendiri. Tetapi, itu berarti Anda harus lebih sadar, lebih sengaja. Anda bukan lagi pria yang sama seperti saat berusia 25 tahun, dan itu bukan kelemahan. Itulah kehidupan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan beradaptasi, bukan mengabaikan apa yang coba disampaikan oleh tubuh Anda. Kita telah membahas 4 kesalahan umum, menggunakan tekanan terlalu kuat, melewatkan pelumas, mengabaikan rasa sakit, dan hanya mengandalkan porno. Saya telah melihat kebiasaan-kebiasaan itu muncul berulang kali pada pasien saya, dan saya telah melihat kerusakan yang ditimbulkannya. Tetapi kabar baiknya adalah semua itu dapat diperbaiki. Anda dapat mengubah cara Anda merawat tubuh Anda hari ini dan melindungi tidak hanya kesehatan fisik Anda, tetapi juga kepercayaan diri, hubungan, dan ketenangan pikiran Anda. Saya telah berpraktik urologi selama lebih dari 30 tahun, dan saya telah duduk berhadapan dengan ribuan pria, beberapa khawatir, beberapa malu, beberapa kesakitan. Dan tahukah Anda apa yang mereka semua inginkan pada intinya? Mereka ingin merasa utuh. Mereka ingin merasa seperti diri mereka sendiri lagi. Dan saya memberitahu mereka, belum terlambat. Bahkan, terkadang versi paling sehat dan memuaskan dari kehidupan seks Anda bisa dimulai setelah usia 60 ketika Anda melambat memperhatikan dan mendekati kenikmatan dengan perhatian yang layak diterimanya. Anda tidak perlu merasa malu karena ingin merasa baik. Anda tidak perlu menyembunyikan atau meremehkan kebutuhan Anda. Yang Anda butuhkan adalah informasi yang jujur, lugas, dan terhormat tentang cara kerja tubuh Anda sekarang, bukan cara kerjanya 30 tahun yang lalu. Dan itulah mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Karena setiap pria berhak menua dengan martabat, dengan kesehatan, dan ya dengan kenikmatan. Jadi, jika ada sesuatu dalam pesan ini yang menyentuh Anda, saya mendorong Anda untuk mengambil satu langkah kecil hari ini. Pikirkan kembali kebiasaan Anda. Tanyakan pada tubuh Anda apa yang sebenarnya dibutuhkannya. Bicaralah dengan dokter Anda jika ada yang terasa tidak beres. Jangan menunggu sampai ada masalah yang lebih besar untuk mulai memperhatikan. Kesehatan Anda masih layak untuk dilindungi. Kenikmatan Anda masih layak untuk dihormati. Dan kisah Anda, kekuatan Anda tidak berakhir di usia 60. Dalam banyak hal itu baru saja dimulai. Jaga diri Anda baik-baik. Anda pantas mendapatkannya. Jika Anda merasa ini bermanfaat, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, membagikannya kepada seseorang yang mungkin perlu mendengarnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Apakah Anda punya pertanyaan, kekhawatiran, atau hanya ingin mengatakan bahwa Anda akan merawat diri Anda lebih baik? Keterlibatan Anda membantu lebih banyak pria menemukan informasi yang mereka butuhkan. Dan jika Anda belum melakukannya, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak saran ahli yang jujur dan dibuat khusus untuk Anda.